Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wala mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun wala ansari sayyidina Muhammad wala azwaji sayyidina Muhammad wala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in serta kepada kita semua yang taat kepadanya hingga yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah masuk kembali kepada Idul Adha, dan ini semata-mata atas izin Allah. Maka dari itu marilah kita agungkan Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu rangkaian ibadah yang hukumnya sunnah muakkadah, yaitu salat dan mendengarkan khutbah Idul Adha 1444 Hijriah. Sebelum dimulai rangkaian ibadah tersebut ada hal-hal yang perlu disampaikan, di antaranya alhamdulillah panitia kurban Masjid Al-Hikmah Yayasan Kampung Tarbiyah Al-Hikmah Dagoh telah menerima titipan hewan kurban, yaitu sapi sejumlah 4 ekor dan kambing sementara 4 ekor. Adapun nama-nama muqarib, yaitu untuk sapi pertama atas nama Bapak Maman Komarudin bin Bapak Haji Daud, yang kedua Bapak Udin Samsudin bin Bapak Sadita, Muhammad Ramdan bin Bapak Agus Deni, Najah Razi Arwiyani binti Bapak Rahmat, Fitriani Wulandari binti Bapak Yadi Waria Dilaga, Ibu Ningsih binti Bapak Ahmad, Ibu Onah binti Bapak Singawala Sastra. Untuk sapi yang kedua atas nama Livia Retika binti Bapak Dede, Ibu Tini Suryani binti Bapak Nana, Lalita Nasya Kirani binti Bapak Hirwan Marsudi, Nani binti Bapak Jenal, Ibu Dewi Haryanti Suwarta Praja binti Bapak Suwarta Praja, Bapak Nan Suhara bin Bapak Nedi Junaidi, Ibu Siti Komariah binti Bapak Gandi Sugandi. Untuk sapi ketiga Ibu Yati Karyati binti Bapak Cece Bahtiar dari Sedang Serang, Fauzi Tresna Mulia bin Bapak Bambang Eko Mulyadi dari Sekelwa, Bapak Dede Kurniawan bin Bapak Kamaludin dari Sedang Serang, Taufik Salman bin Bapak Cucu Supriyatna dari Ciburial, Ian Muhammad Fakhri bin Bapak Haji Yayan dari Bangbayang, Dira Tiara Alindia binti Bapak Bubun Burhanuddin dari Bangbayang, Alifa Fitriani binti Bapak Didin Permana dari Terminal. Untuk sapi keempat Bapak Diki Sulaiman bin Bapak Enjang Mulyana, Ibu Susi Rahmawati binti Bapak Kiai Haji Ajid Rahman dari Belanda, Ibu Lilis Hairani binti Bapak Kiai Haji Ajid Rahman dari Amerika Serikat, Bapak Endang Abbas bin Bapak Oyo dari Kisitu, Ibu Iyah Rokayah binti Bapak Imung Salkiman dari Ciburial, Ibu Hajah Saudah binti Bapak Silun dari Terminal,
Raka Samdia Adabi bin Bapak Samsudin. Adapun untuk kurban kambing atas nama Ibu Hajah Siti Kuswati dari Ujung Berung, Ibu Dewi Switri binti Ibu Hajah Homsah binti Bapak Won dari Cisitu, Osman Yilmaz bin Adam Yilmaz dari Turki, Ibu Deliana Sinulinga binti Bapak Ngendep Sinulinga. Untuk selanjutnya, mohon untuk nama-nama tersebut agar hadir pada jam 8. Untuk kambing ke-1 dan kedua akan disembelih pada tanggal 12 Zulhijjah. Semoga para muqarrib diterima ibadah kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi yang belum, semoga di hari tasyrik atau tahun depan Allah masih memberikan umur dan memberi kesempatan untuk berkurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada yang menjadi wasilah berkahnya kurban pada tahun ini. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu salatan Idul Adha raqataini jami'an rahimakumullah. Sallu salatan Idul Adha raqataini jami'an rahimakumullah. Sallu salatan Idul Adha raqataini jami'an rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amata wa ahya Alhamdulillahilladzi amatana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa Alhamdulillahilladzi ja'alana 'idal fitri wal adha Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad ibn al-huda Muhammadinil nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsani ila yaumil jaza amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji
hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan juga kita diberikan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menikmati salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beridul adha. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan salah satu sunnah muakkadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dibarengi dengan turunnya rahmat, maghfirah, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya hingga yaumul akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul uzma minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi telah disampaikan di muqaddimah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Oleh karenanya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membalas terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua cara yang akan kita laksanakan. Salah satunya adalah fasalli li rabbika, maka yang harus kita laksanakan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa berterima kasih kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat. Maksud sholat di sini ialah sholatul Idul Adha. Karena ketika kita bertepatan dengan melaksanakan kurban, di pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah, maka sholat yang dimaksud di sana bermakna sholatul Idul Adha. Jadi intinya ketika kita mau melaksanakan idul kurban atau penyembelihan hewan kurban tanpa melaksanakan sholat terlebih dahulu, maka ada yang mengatakan kurbannya itu tidak sah. Jadi yang pertama kita laksanakan adalah sholat terlebih dahulu. Jadi lamun aya jalma anu ngalaksanakeun motong hewan kurban sampai meh sholat, berarti itu bukan termasuk ibadah kurban, mayor ngaranna eta mah, atau sedekah aja termasuknya. Jadi intinya ketika kita mau berkurban, maka yang pertama kali dilaksanakan syarat diterimanya ibadah kurban tersebut ialah kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Bahkan ada salah satu keterangan yang mengatakan ketika kita menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu, maka fal yu'id, maka kudu balikan deui. Ibadah kurbannya tidak diterima, maka harus kita laksanakan setelah melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Ini yang pertama yang harus kita laksanakan. Cara berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dengan cara melaksanakan sholat. Oleh karenanya yang kedua yang harus kita laksanakan, cara menunjukkan rasa syukur kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li rabbika wanhar, selanjutnya adalah kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yang insya Allah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tadi sudah dikatakan yang mengumumkan alhamdulillah hewan kurban sapi sebanyak 4 orang, domba dan lain sebagainya, alhamdulillah sekian banyaknya. Mudah-mudahan kita berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita laksanakan, salat yang kita laksanakan, ibadah kurban yang kita laksanakan, semata-mata itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain, karena yang namanya ibadah kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya adalah nol, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau bersyukur kepada Allah, salat, ketika kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah kurban, maka laksanakanlah salat dengan ibadah kurban tersebut dengan lillahi ta'ala, semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya ibadah kurban, daging, darah, bulu, tulang dan lain sebagainya, itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanallallahu luhumuha wala dimauha, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah walakinallaha min taqwa min qulubikum, adalah yang dinilainya dari ibadah yang kita laksanakan adalah ketakwaannya dari hati kita masing-masing. Tidak ada niat ingin dipuji, tidak ada ingin disebut dermawan, tidak ada sifat riya dalam diri kita. Hilangkan semua sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang jeleknya tersebut. Kita melaksanakan ibadah kurban itu semata-mata adalah semata taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti rasa syukur kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti hanya dulu perintah melaksanakan ibadah kurban ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah saja, bukan horizontal atau vertikal saja yang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, itu sama artinya kita melaksanakan hablum minallah. Dan ketika kita melaksanakan wanhar atau berkurban, sama artinya kita melaksanakan hubungan minan nas, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Karena di dalam ibadah kurban tersebut kita berkorban apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, kita berkorban, berani mengulurkan tangan kita, berani mengorbankan apa yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang kurang mampu atau terkena duka. Oleh karenanya, niatkan dalam hati kita melaksanakan ibadah kurban ini semata-mata adalah lillahi kalimatillah, menolong sesama manusia, menolong antar sesama yang terkena duka atau yang kurang mampu. Barangkali tetangga kita jauh, mungkin tiap hari dia tidak bisa memakan daging, tiap bulan dia tidak bisa memakan daging. Minimalnya kita bersedekah di hari raya Idul Kurban, kita bisa mengorbankan dengan kita melaksanakan ibadah kurban, mengulurkan tangan kita untuk orang-orang yang kurang mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah." Tuh, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan, min kurbid dunia, dari kesulitan-kesulitan di dunianya, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab, siapa orang yang meringankan, siapa orang yang meringankan kesulitan seorang mukmin ketika di dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Wa man yassara ala musirin yassarallahu an alaihi.
fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, aya jalma nuker karepuhan, minta tolong ke kita, kepada kita semuanya, sama kita ditolong orang tersebut, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban yang kita akan laksanakan ini semata-mata adalah kita mencontoh kepada, mentauladani kepada sosok Nabi yang tercinta kita. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berani mengorbankan anak yang semata wayangnya, yang lagi lucu-lucunya, umur atau usia 7 tahun, masa harus dikorbankan, harus disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan, "Hei Ibrahim, mana janjimu? Mana laksanakan nadarmu? Dulu ketika engkau sebelum memiliki anak, katanya kalau kamu mau memiliki anak, jangankan domba, jangankan sapi, jangankan unta, anak sekalipun kalau Allah meminta saya kurbankan, pasti akan saya kurbankan." Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipintalah janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-8, di hari yang ke-9, Nabi Ibrahim bermimpi yaumut tarwiyah, yaumul arafah. Kemudian dia menyatakan, oh ini benar bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya itu, ceritanya Ismail itu ditanya dulu, diajak untuk bermain, bukan untuk disembelih. Diajak untuk bermain, dikasepan heula, dipakai baju sing alus. Teu apal yen Ismail teh eta terek disembelih. Tapi Nabi Ibrahim di sana bermusyawarah dulu, meminta pendapat dulu kepada Ismail. "Hei anakku, semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kaifa ra'yuka? Bagaimana pendapatmu wahai Ismail?" "Ya bunayya, if'al madza tu'mar." Sok, Bapak, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar atau orang yang sabar. Disinilah ada musyawarah antara seorang ayah dan seorang anak. Anaknya akan disembelih semata wayangnya. Bagaimana? Di sana Allah menguji keimanan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaannya kepada anak. Dia rela mengorbankan anak semata wayang yang paling dicinta olehnya, tapi harus dikorbankan demi semata-mata untuk taat dan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilaksanakan oleh Ibrahim? Nabi Ibrahim melaksanakannya. Ayo kita laksanakan. Mari kita laksanakan. Kalau sudah pasrah, Nabi Ismail sudah pasrah, ridho lillahi ta'ala. Lalu di sana Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih anaknya, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. "Hei malaikat Jibril, ambil tuh seekor domba atau seekor gibas dari surga." Langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya Ismail menjadi seekor domba atau gibas yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan titel kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, adalah seorang nabi yang ketika diperintahkan, seberat apapun itu perintah yang diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim selalu melaksanakan. Dia tidak memandang sulit ataupun berat ataupun ringan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam digantilah fabadainahu bidzibhin ali, maka digantilah dengan seekor domba. Alhamdulillah. Ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang kita miliki, sebesar apapun cinta kita, rasa sayang kita, nyaah orang karena barang anu dipilih ke orang, tapi Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita untuk mengorbankannya. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berkumpul di sini, kita mendengarkan nasihat-nasihat, kita mendengarkan ilmu-ilmu agama, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, maghfirah, mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa taqarrubu'ana. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.